Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Duyana dengan NPM 2212011740. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, Ibu Rilda Muniarti, SHM Hum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Tata Cara Penanganan Perkara Nomor 20 garing KPPU strip I garing 2023 terkait kesepakatan tarif penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung. Adapun latar belakang pada tugas ini yaitu kegiatan persaingan usaha adalah bagian dari pemenuhan kehidupan manusia yang selalu terus-menerus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik. Nah, persaingan usaha ini seharusnya dilaksanakan sesuai hukum, artinya harus secara jujur dan juga fair atau adil, sehingga dapat mendatangkan keuntungan dan tidak merugikan pelaku usaha lain. Namun persaingan usaha juga banyak telah merugikan konsumen dan pelaku usaha lain, sehingga perlu adanya pengawasan praktik persaingan usaha guna mencegah hal-hal tersebut. Dan di Indonesia persaingan usaha ini diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menerapkan hukum ini adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang disebut dengan KPPU. KPPU ini memiliki wewenang untuk memantau dan menegakkan aturan dalam persaingan usaha, serta memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut. Salah satu bentuk penegakan tersebut tercermin dalam peraturan mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat. Hukum acara persaingan usaha telah mengalami beberapa perubahan dan yang terbaru diatur pada Perkom Nomor 2 Tahun 2023. Perkom ini ditemukan beberapa pengaturan terbaru sebagai kebaruan dalam tata cara penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Menyoroti perkara nomor 20 garis miring KPPU strip I garis miring 2023 tentang kesepakatan tarif penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang Lampung, penulis mempertanyakan bagaimana KPPU menjalankan fungsinya dalam menilai apakah tindakan pelaku usaha dalam hal penyediaan jasa depo peti kemas telah melanggar prinsip persaingan sehat, terutama terkait penetapan tarif secara bersama-sama yang dapat mengarah kepada praktik kartel harga, serta bagaimana KPPU menerapkan prosedur pemeriksaan sesuai dengan tahapan dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2023. Adapun kronologi singkat pada kasus ini yaitu pada tanggal 20 Januari 2022, pengurus dan anggota Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDEKI DPW Lampung melakukan rapat internal yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota dengan agenda rapat penyesuaian tarif. Dalam rapat ini disepakati penyesuaian tarif LOLO third party dan besaran tarif yang akan dikenakan kepada konsumen. ASDEKI Lampung beranggotakan para terlapor, yakni terlapor 1 PT Java Sarana Mitra Sejati, terlapor 2 yaitu PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia, terlapor 3 yaitu PT Citra Prima Kontainer, dan terlapor 4 yaitu PT Triem Daya Terminal. Tindakan yang dilakukan oleh para terlapor ini dilakukan atas pertimbangan dan latar belakang inflasi yang terjadi dan bukan didasarkan atau diamanatkan sebagai pelaksanaan undang-undang, sehingga kenaikan tersebut diduga melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil yaitu yang pertama, bagaimana tata cara penanganan perkara nomor 20 garing KPPU strip I garing 2023 tentang kesepakatan tarif penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang Lampung. Yang kedua yaitu bagaimana kesesuaian perkara ini terhadap Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Unsur pasal 5 yang dikenakan oleh terlapor ini yaitu yang pertama yaitu pelaku usaha, perjanjian pelaku usaha pesaing, harga pasar, barang, jasa, konsumen, pasar bersangkutan, dan usaha patungan. Adapun tata cara penanganan perkara ini yang pertama yaitu
Sumber perkara ini berasal dari penelitian inisiatif KPPU yang berdasarkan hasil kajian ekonomi, pemantauan terhadap pelaku usaha, sehingga diperoleh data dan informasi. Yang kedua yaitu adanya alat bukti yang cukup. Pada perkara ini terdapat beberapa alat bukti. Yang pertama yaitu adanya surat, laporan, ataupun dokumen dari C1 hingga C76. Yang kedua yaitu ada saksi. Adapun terdapat 2 saksi, yang pertama yaitu Ketua DPW Asdeki Lampung, yang kedua yaitu Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau disingkat dengan ALFI. Yang ketiga yaitu ahli dengan didatangkan Dr. Anita Afrian SHMH selaku ahli hukum dari FH Unpad untuk menjelaskan unsur pasal 5. Yang terakhir yaitu adanya keterangan para terlapor. Nah, pada perkara ini perubahan perilaku yang tercantum pada pasal 81 dilaksanakan pada pemeriksaan pendahuluan karena pada tahap penyelidikan itu sudah berakhir sehingga hanya ada pemeriksaan pendahuluan. Namun oleh karena pada pasal 90 dikecualikan pasal 5, pasal 9, pasal 11, dan pasal 22, dan yang terakhir pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka terlapor ini tidak bisa mengajukan perubahan perilaku. Selanjutnya yaitu kesesuaian terhadap Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023. Nah, pada Perkom ini, inisiatif komisi setidaknya memuat identitas saksi, terlapor, uraian jelas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, lalu satu alat bukti dan penilaian kompetensi absolut KPPU. Nah, inisiatif komisi ini diusulkan dalam rapat komisi oleh unit terkait untuk dapat dilaksanakan ke tahap penyelidikan awal. Jangka waktu pelaksanaan penyelidikan awal perkara inisiatif yaitu paling lama 14 hari sejak adanya pembentukan satuan tugas yang dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Nah, satuan tugas menyampaikan hasil penelitian inisiatif ini kepada unit kerja dan hasil ini akan menentukan apakah akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tidak. Jika tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan, maka penyelidikan awal perkara inisiatif komisi ini akan dihentikan dan dicatat dalam daftar penghentian dan penanganan perkara inisiatif komisi. Selanjutnya, permohonan perubahan perilaku oleh terlapor. Permohonan perubahan perilaku pada tahap penyelidikan diajukan secara tertulis kepada Ketua Komisi dengan dilengkapi surat pernyataan perubahan perilaku yang memuat rencana dan tahapan perubahan perilaku, jangka waktu pelaksanaan perubahan perilaku, pernyataan terlapor untuk melaporkan dan melampirkan bukti dokumen surat yang mendukung pelaksanaan perubahan, pernyataan terlapor untuk mengikuti program kepatuhan persaingan, dan tanda tangan terlapor. Nah, pada pasal 83 mengatur bahwa para permohonan perilaku ini dapat disetujui baik hanya satu terlapor ataupun beberapa terlapor jika jumlah terlapor lebih dari satu. Nah, dalam hal terlapor tidak mengajukan permohonan perubahan perilaku, maka proses penyelidikan akan tetap dilanjutkan. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini dalam perkara nomor 20 garing KPPU strip I 2023 terkait kesepakatan tarif penyediaan jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang Lampung telah sesuai mengikuti prosedur terbaru yakni pada Peraturan Komisi Persaingan Usaha nomor 2 tahun 2023 yang dimana pada penyelidikan awal ini berasal dari inisiatif KPPU serta alat bukti yang cukup yaitu dokumen, surat, keterangan saksi, dan ahli. Yang kedua yaitu perubahan perilaku dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Namun dikarenakan terdapat pengecualian pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga terlapor tidak bisa mengajukan perubahan perilaku sehingga proses penyelidikan pada terlapor akan dilanjutkan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan juga menyimak presentasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.